Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Najib Bukhari. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat huruf simbol transliterasi. Kita perhatikan sobat, transliterasi ini ada huruf-huruf yang tidak ada di dalam keyboard. Misalnya H titik bawah, lalu S titik bawah, lalu D titik bawah, simbolnya dot ya, T titik bawah, Z titik bawah. Kemudian ada lagi A makron, A garis datar atas, I garis datar atas, U garis datar atas. Ini simbol mat. Nah, bagaimana cara membuat itu? Nah, ini saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat itu. Jadi, biasanya terkait dengan ini ada dua cara. Yang pertama, menginstal font Times Arabic yang sudah siap. Tetapi saya pernah coba, sobat, ada beberapa huruf yang membuat kita tidak nyaman. Tulisannya menjadi agak mungkin beda dengan yang lain gitu ya. Lalu ada simbol-simbol yang kita tidak dapat gitu, tidak ada di sana. Jadi bisa saja kalau kebetulan sobat cocok dengan menginstal Times Arabic, silahkan nanti di googling, ada Times Arabic, bisa dipakai itu. Tetapi saya tidak menggunakan itu. Saya menggunakan fasilitas atau fitur yang dimiliki oleh Microsoft Word. Nah, sobat sekalian, saya akan kasih contoh nih, misalnya saya akan menulis dalam bahasa Arab, nanti dia harus ditransliterasi. Ini misalnya nih, masih ingat kan untuk memindahkan dari keyboard Arab ke Latin atau sebaliknya? Ini saya sudah pindah ke Arab, lalu ini saya sudah pindah dari kanan ke kiri atau right to left. Saya nulis misalnya As-Suyuti. Di sini ada dua huruf simbol. Pertama to. To ini kalau ditransliterasi menjadi T titik bawah. Terus As-Suyuti karena mat, wawu ini, wawunya kan As-Suyuti, mat kan. Ini disimbolkan dengan setelah Y ada U garis atas. Nah, bagaimana cara menuliskan itu? Saya enter, saya pindah lagi. Mungkin nulisnya begini ya. A, su. Nah, lalu kita harus mengambil huruf simbol. Kalau kita tidak punya shortcut, maka kita akan mengambil di insert, lalu simbol, kita klik, lalu kita cari huruf U. Huruf U yang bergaris bawah, bergaris atas ini ya, U kecil, kita insert, close, satu gitu kan. Lalu toknya itu juga transliterasi, balik lagi ke insert, simbol lagi, lalu kita mencari T. Kebetulan saya udah pernah ambil, jadi langsung saya tulis T begini. Lalu I-nya ini juga mat katakanlah, maka kita akan mengambil simbol lagi I. Kebetulan saya sudah punya, saya tulis I. Seperti ini, As-Suyuti. Lama kan? Kalau mau masukin simbol, insert, simbol, lalu masuk lagi dan seterusnya. Nah, saya punya cara yang gampang. Perhatikan sobat, di bagian indikator keyboard saya, perhatikan di layar saya di kiri bawah, apa yang saya klik atau yang saya tekan di keyboard saya nulis ya. Kali ini saya nulisnya pakai shortcut, artinya saya nggak ke insert lalu pindah ke simbol, enggak. Perhatikan. A, su, perhatikan ya, sama dengan U. Nah, dia berubah sendiri. Demikian juga T berubah sendiri. Kalau I mau berubah sendiri. Itu saya sebut, atau kalau dalam Microsoft Word disebut dengan shortcut key. Jadi saya punya shortcut key untuk membuat huruf simbol. Misalnya saya menulis A ya, A simbol misalnya. A. Jadi saya tinggal menulis sama dengan S, lalu siku kiri, jadi S titik bawah. Oke, bagaimana cara membuat itu? Baik, kita lakukan sekarang.
Kita mainkan ya. Pertama kita ke insert dulu ya. Klik tombol insert, lalu klik simbol. Kita cari yang kita ingin ambil. More simbol kita klik. Kemudian kita cari, saya memang sudah tempatkan. Tempatnya yang garis atas itu di subset Latin Extended A. Jadi semuanya itu ada di fontnya, pilih yang normal teks. Lalu subsetnya untuk yang bergaris atas itu terletak di Latin Extended A. Baik, kita ambil satu persatu. Yang pertama, biar urut ya. Yang pertama adalah A, karena hanya ada 3 kan. A, I, U. Sekarang kita masuk di insert ya. Kita ambil, klik insert, lalu klik menu simbol, submenu simbol, kita klik more simbol, lalu kita ambil A kecil, autocorrect, kita pilih plain text, kemudian sama dengan A, lalu kurung siku buka. Ini misalnya kalau saya pakai ini, add, lalu OK. Ini kita close. Kita coba sekarang sama dengan A. Sama dengan A, tadi karena huruf besar, sama dengan A, ya. Perhatikan, kalau misalnya pakai huruf kecil, sama dengan A kecil, kita tulis, lalu kurung siku buka. Dia otomatis akan berubah menjadi A makron. Kalau pakai huruf besar berarti sama dengan caps lock atau shift ya. Caps lock A besar, lalu kurung siku buka menjadi A besar. Sahabat sekalian, jadi kita sudah punya satu huruf yaitu namanya A makron. Sekali lagi, sobat pilih hurufnya yang A kecil supaya dia juga bisa dipakai untuk huruf A besar. Berikutnya apa lagi? Sobat tentu sudah tahu huruf 3 mat itu A dan I. Kita ambil I kecil ya. Sekali lagi ingat, I yang kecil, yang bukan kapital. I bergaris atas, yang kecil. Lalu langsung masuk di auto correct. Perhatikan, replace text as you type, centang. Jangan lupa, lalu kita pilih plain text. Oke, lalu replace sama dengan I kurung siku buka, add. Oke, sudah kita masukkan add, lalu kita oke. Kita close. Sekarang kita tes apakah huruf I sudah masuk. Sama dengan I, jadi sama dengan I besar kurung siku buka. Jadi ulang lagi, sama dengan I kecil kurung buka, langsung jadi sama dengan I. Jadi kita sudah punya 2. Kita lanjutkan semuanya, nanti kita tes satu-satu. Kemudian U, kita ambil U yang bergaris atas. Di sini U kecil ya, berarti yang ini autocorrect, plain text sama dengan U kurung siku buka, add. Oke, lalu kita cari lagi, kemudian huruf yang titik, tempatnya di Latin Extended apa ya? Latin Extended additional ya. Latin Extended additional itu untuk huruf yang titik bawah. Kita punya apa saja? D, simbol dot. Oke, kita ambil, tapi yang kecil, jangan lupa yang kecil. Langsung setelah diklik di kecil, terpilih maksudnya, lalu klik autocorrect. Di sini ada tulisan D, jangan lupa plain text kita pilih, lalu simbolnya sama dengan D kurung siku buka, add. Oke, lalu kita ambil H titik, kita ambil H titik yang kecil. Mana H titik? Ini H titik huruf kecil ya. Lalu sudah terpilih, tandanya terpilih itu biru. Lalu kita klik auto
correct. Plain text kita pilih, lalu sama dengan H kurung siku buka add. Oke, kita pilih lagi H D apa lagi? NOPG S ya, S kecil. Kita pilih autocorrect plain text sama dengan S kurung siku buka. Oke. Lalu oke, kita pilih lagi T titik, ambil yang kecil, autocorrect plain text kita klik, lalu sama dengan T kurung siku buka add. Oke. Yang terakhir yaitu huruf Z titik bawah, kita ambil yang kecil, autocorrect plain text kita pilih, kemudian kita tulis replace-nya sama dengan Z kurung siku buka add. Nah, sebelum ke sana kita sudah punya lengkap seharusnya. Kita buka mulai A ya. Sudah. Kemudian ada D, ada H 3 ya, ada I, ada S, T, U, dan Z. Jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus A tadi. Kita klik OK, close. Sekarang kita sudah punya 8 huruf simbol. Kita tes satu-satu. Mulai dari A ya, sama dengan A kecil, jadi. Sama dengan A besar, jadi. Sama dengan I kecil, jadi. Sama dengan I besar, jadi. Sama dengan U kecil, jadi. Sama dengan U besar. Oke, sama dengan apa? Mulainya D kecil. Oke, sama dengan D besar. Oke, sama dengan S kecil. S. Oke, sama dengan S besar. Oke, sama dengan T kecil. Oke, sama dengan T besar. Oke, sama dengan yang terakhir apa? Z. Z kecil. S. Oke, sama dengan Z besar. Oke, wush. Sekarang kita sudah mempunyai 8 huruf simbol. Bisa untuk huruf kapital maupun huruf kecil. Baik sobat, selanjutnya di aturan misalnya kita kalau nulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallamnya tuh nggak boleh disingkat. Jadi harus ditulis ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau nggak bisa disingkat, berarti kita akan sering menulis yang menggunakan huruf simbol itu juga bisa dipermudah, sobat. Kita tulis dulu ya Rasulullahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai huruf italik mestinya karena ini bahasa Arab. Shola itu berarti short, berarti pakai shola huruf simbol. Kalau mau dibikin besar, oke, dibikin besar. Lalu sholla Allah alaihi, gini ya, sebentar, alaihi, karena ini kan diftong ya, jadi diftongnya alai pakai ya, pakai ay ini, alaihi. Kalau au kan pakai ab gitu ya, alaihi wa salam. Baik, kalau kita sering nulis yang kayak begini, ini mungkin panjang gitu ya, kita bisa menyingkatnya. Sobat, misalnya kita pingin setiap kali nulis SAW langsung tertulis Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita coba caranya. Kita blok dulu tulisan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dalam transliterasi tadi. Kemudian kita ke file, lalu option, lalu pilih proofing, autocorrect option. Kita lihat Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tertulis di sini. Lalu klik formatted text. Kita bikin formatted text. Supaya apa? Oh sorry, ini hurufnya terlalu besar ya. Jadi kita ulang dulu supaya nanti dia fontnya itu 12 sesuai dengan kita. Karena kalau formatted text nanti hurufnya besar akan jadi besar. Kita bikin 12 saja. Saya akan
zoomnya aja yang saya perbesar supaya mudah dibaca, sahabat sekalian. Sallallahu alaihi wasallam, kelihatan ya. Saya ulang, kita blok dulu tulisan sallallahu alaihi wasallam sudah diterasi, kemudian file kita klik, kita pilih option, lalu kita pilih proofing, klik tombol auto correct option, sudah tertulis sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita klik formatted text. Kenapa? Karena kita ingin begitu sallallahu alaihi wasallam otomatis dia italic gitu intinya ya. Lalu shortcutnya apa? Replace ini maksudnya shortcutnya misalnya kita nulis SAW. Oke. Kalau sudah replace, SAW ini sudah ada ya, berarti saya sudah pernah bikin gitu aja SAW, atau saya ganti bukan SAW misalnya Rasulullah SAW SAA gitu ya. Tapi mestinya enak SAW ya. Atau sebut saja saya ini nulis SAW karena saya sudah pernah bikin dengan menggunakan SAW. Lalu klik add, klik OK, klik OK. Kita coba sekarang misalnya kita nulis Rasulullah, langsung begitu saya SAW berubah menjadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan lagi, saya nulis di layar keyboard saya, perhatikan ya, Rasulullah SAW. Lalu setelah SAW saya klik apa? Saya tekan apa? Tombol spacebar atau tombol spasi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lagi, saya langsung perhatikan di tombol keyboard saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tambah spasi menjadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabat sekalian, video saya tentang bagaimana membuat huruf simbol, bagaimana membuat huruf simbol transliterasi, dan bagaimana membuat shortcut-shortcutnya, termasuk bagaimana menyingkat Rasulullah SAW yang sering ditulis itu dengan cukup menuliskan SAW, otomatis sudah menjadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat video tutorial saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.